saya ajak kita dulu angkat tangan sama-sama. Mari kita angkat tangan sama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya Engkau sangat baik bagi kami, terutama bagi gereja sidang jemaat Allah umat-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kalau mereka bisa bertahan di kota ini dan terus mengalami pertumbuhan, ini adalah kemurahan-Mu yang luar biasa. Kami memohonkan anugerah-Mu lebih lagi tercurah di tempat ini. Kami lebih lagi merindukan pintu sorga terbuka lebih luar biasa di tempat ini, dan hawa atmosfer sorgawi memenuhi tempat ini, membawa hal-hal yang ajaib dan luar biasa. Dan saat ini kami rindu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Berkati kami Bapa, berkati kami hari ini. Firman yang Hamba-Mu sampaikan mungkin singkat, tapi kami percaya kalau Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami, maka Tuhan akan berkarya lebih luar biasa. Tuhan jamah orang-orang sakit disembuhkan, yang terikat terbelenggu dilepaskan, yang berdosa diampuni, dan hari ini Tuhan ada keselamatan yang Tuhan curahkan di tempat ini, yang akan melanda tempat ini, sehingga kami pulang dari tempat ini ada pemulihan yang luar biasa. Tuhan boleh kerjakan di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus yang hidup dan ajaib itu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, saya mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal ke-37 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Sangat disayangkan, kemarin saya mendengarkan ada beberapa gereja di kota Jakarta yang terpaksa diliburkan hari ini karena takut virus corona. Anak saya ada juga kuliah di STT Petamburan Ibu di Jakarta. Saat ini, saya perkenalkan dulu ya, anak saya ada 3. Yang terakhir, yang pertama sudah mau selesai kuliah tahun ini, mungkin akhir bulan ini akan selesai dengan mengambil jurusan IT, sekolah di Presiden University di Jakarta. Yang kedua STT, dan yang ketiga saat ini masih kelas 3 SMA, akan segera juga mengakhiri SMA-nya dan sebentar lagi akan masuk kuliah. Jadi anak saya di STT, kita sering tukar informasi. Jadi ada beberapa gereja di Jakarta yang terpaksa harus tutup karena virus corona ini. Saya berpikir begini, firman Tuhan bilang kalau kita mati, biarlah kita mati dalam Tuhan. Dan kalau kita hidup, biarlah kita hidup untuk Tuhan. Saya rasa ibadah kalau dalam hal seperti ini tidak perlu diliburkan. Karena kita mau datang kepada Tuhan, jangan corona memisahkan kita dari Tuhan. Setuju? Amin. Jangan hal-hal seperti itu memisahkan kita dari Tuhan. Kalau nanti kita terpisah dari Tuhan, gak bisa ibadah, corona datang, kita mati di luar Tuhan dong. Ya kan? Tapi kalau terpaksa kita mati karena kita datang kepada Tuhan, izinkan Tuhan yang berperkara dengan kita. Saya yakin dan terlalu yakin Tuhan tidak akan biarkan kita. Tuhan akan pelihara kita sebagaimana Tuhan memelihara orang Israel di Mesir. Katakan amin. Amin. Haleluya. Baik, kita lihat Kejadian pasal 37 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Saya baca ayat pertama, semuanya baca ayat 2. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni
kembali di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah melihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua kita tahu bahwa ada 12 orang anak daripada Yakub. Dan yang ke-11 itu namanya Yusuf. Alkitab mengatakan bahwa Yusuf ini lebih dikasihi, lebih disayang oleh orang tuanya daripada saudara-saudaranya yang lain. Mengapa Yusuf lebih disayang? Kita lihat apa yang menjadi rahasia Yusuf. Bukan saja Yusuf disayang, dikasihi oleh bapaknya lebih dari saudara-saudaranya yang lain, tapi Alkitab mengatakan bahwa jubah maha indah juga dikenakan, dibuatkan kepada Yusuf. Kenapa Yusuf sangat dikasihi? Karena semua orang ingin disayang, ingin dikasihi. Di tempat pekerjaan kita ingin disayang, kita ingin dikasihi, kita ingin diperhatikan di sana juga. Dan di hadapan Tuhan tentu kita juga ingin diperhatikan oleh Tuhan. Tentu kita juga ingin disayang, dikasihi oleh Tuhan Bapa kita yang di sorga itu. Saudara, kita melihat di sini pada ayat 2. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Di ayat yang ketiga kita melihat bahwa Israel lebih mengasihi Yusuf. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, alasan daripada Yakub mengasihi Yusuf yang pertama dikatakan di sini, karena Yusuf itu adalah kelahiran pada masa ayahnya sudah tua. Benarkah hanya itu alasannya? Tidak. Saya kurang percaya. Karena Yusuf itu bukan hanya salah satu anak yang lahir di masa tua bapaknya. Masih ada adiknya bernama Benyamin. Lalu kenapa tidak disebut Benyamin? Kenapa Yusuf yang disebutkan? Yusuf adalah salah satu anak yang sangat dikasihi oleh Bapak. Saudara, kita lihat alasan yang pertama. Karena hari ini kita tidak hanya bicara tentang lahir ya, kita tidak hanya bicara tentang fisik, tapi kita juga bicara tentang rohani. Yusuf disayang oleh bapaknya
sorga sayang kepada kita, sayang kepada Yusuf, mengasihi kita, mengasihi Yusuf. Yang pertama adalah Yusuf seorang yang mencintai penggembalaan. Ayo ucapkan sama-sama 3 ya. Yusuf seorang yang mencintai. Kita ulang sama-sama 3 ya. Yusuf adalah seorang yang mencintai penggembalaan. Perhatikan kata biasa, menggembalakan kambing, domba, ayam. Saudara, kalau kita bicara tempat penggembalaan itu di dalam kemah suci. Kemah suci itu ada 3 bagian, ada halaman, ada ruang suci, dan ada ruang maha suci. Halaman, di sanalah kita menemukan kita dibaptis. Korban bakaran, pintu gerbang, korban bakaran, dan kolam baptisan, penenggelaman akan hidup yang lain. Setelah itu kita meningkat masuk ke dalam, itulah ruang suci. Ruang tempat kita dibentuk, ruang di mana kita disiapkan, ruang di mana kita akan disucikan untuk supaya kita layak masuk ke dalam ruang maha suci. Yusuf adalah seorang yang menyukai hidup dan tinggal di dalam penggembalaan. Di dalam ruang penggembalaan itu ada tudung. Di halaman yang ada hanyalah pagar yang memisahkan kita dari dunia, tapi tudung di atasnya tidak ada. Tapi di dalam ruang penggembalaan ini sama dengan ini, sudah ada atapnya, ada plafonnya, ada dindingnya. Artinya bicara tentang penggembalaan itu adalah bicara tentang tudung pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kita. Di mana saudara tergembala? Tentu di tempat ini. Katakan amin. Amin. Saudara sesibuk apapun, saudara harus datang di tempat penggembalaan. Saudara harus mendengarkan arahan. Saudara harus mendengarkan pengajaran. Ketika kita taat pada pengajaran yang disampaikan, itulah yang dimaksud kita ada dalam pemeliharaan Tuhan, ada di jalurnya Tuhan. Jadi selama kita mengikuti firman di dalam penggembalaan, saudara ikuti, saudara hidup seturut dengan itu, saudara akan jauh dari mara bahaya. Karena Tuhan akan tuntun kita lewat kebenaran firman itu di dalam penggembalaan. Maka saya katakan, bagaimanapun keadaan kita di luar, bagaimanapun sibuknya kita di luar, jangan lupa saudara harus merindukan selalu berada di tempat ruang penggembalaan. Saat saudara ada di sana, saudara sedang membawa hidup saudara untuk dipelihara, ditudungi oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Saudara sedang membawa hidup saudara untuk ditudungi oleh Tuhan, apalagi zaman sekarang ini. Kita sering mendengarkan yang sangat menakutkan hari-hari ini. Salah satunya adalah, selain daripada teroris yang sering kita dengar, tapi akhir-akhir ini ada virus corona yang sangat menakutkan bagi banyak orang. Sampai tadi saya katakan ada gereja yang menutup, gereja tidak ibadah. Kenapa? Takut tentang corona. Tapi saya mau katakan kepada kita, Tuhan sanggup memelihara umatnya dengan cara bahwa
sanalah hidup kita akan dipelihara. Di sanalah hidup kita akan dijaga oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau ada juga musuh yang akan datang menyerang saudara di tempat di mana Tuhan ada, saya yakin terlalu kaya Tuhan, terlalu banyak cara Tuhan untuk membuat pagar pemeliharaan di sekitar kita, atas bawah, muka belakang, kiri kanan. Tuhan sanggup pelihara kehidupan kita dari semua apa yang kita takutkan, kita khawatirkan, kita cemaskan. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Bukan amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berada di tempat penggembalaan. Mungkin saudara bilang begini, Bapak Pendeta, ayo kita baca ayat 2 sama-sama. Mari kita baca ayat 2 sama-sama. 3 ya. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada tentang kejahatan saudara-saudaranya. Nah, ada kata yang menarik bagi saya, Bapak Ibu. Kata biasa menggembalakan kambing domba, tapi dia tidak sendiri. Bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Perhatikan selanjutnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berada di tempat penggembalaan baik. Dan saya mau katakan itulah alasan, salah satu alasan Bapa mengasihi Yusuf. Tapi mungkin kita bertanya, Pak Pendeta, kenapa saudara-saudara Yusuf tidak disayang? Kenapa saudara-saudara Yusuf tidak dikasihi oleh ayahnya? Bukankah mereka juga sama-sama menggembalakan domba? Sama-sama ada di tempat penggembalaan. Saudaraku, betul. Tapi saya mau bilang, Yusuf dan saudara-saudaranya ada di tempat penggembalaan. Tapi Yusuf hatinya baik, saudara-saudaranya jahat. Kita boleh ada di tempat ibadah yang sama. Kita boleh nyanyikan nyanyian yang sama. Kita boleh mendengarkan musik yang sama. Kita berada di tempat gereja yang sama. Sama dengan Yusuf dan saudara-saudaranya ada di tempat penggembalaan yang sama. Yusuf baik, tapi saudara-saudaranya jahat. Saudara datang dari tempat kita masing-masing. Saudara bayar harga di tempat sampai ke tempat ini. Mungkin tadi malam ada yang baru tidur jam sekian. Saudara bangun pagi-pagi. Saudara bertekad, saya harus mau ibadah. Tapi begitu kita nyampe di ibadah, hati kita tidak mengalami perubahan. Orang lain mengalami sentuhan Tuhan, tapi kita tidak mengalami apa-apa. Saya mau bilang, ibadah memang baik, tergembala memang baik, mencari hadirat Tuhan, menundukkan diri dengan baik, dengan dengaran akan firman Tuhan, taat sepenuhnya, seharusnya itu yang menjadi kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak mengalami perubahan dari hati kita yang paling dalam, sekalipun kita dari tahun ke tahun tidak pernah absen ibadah, sama dengan saudara-saudara Yusuf, mereka bersama-sama ada di tempat penggembalaan, tapi sifat mereka tidak berubah.
tidak mengalami perubahan. Pola pikir mereka yang lama tidak mengalami perubahan. Hati tetap jahat, sifat tetap jahat, pikiran tetap jahat. Maka itulah salah satu yang membuat hati Bapa tidak mengasihi. Mungkin kita bertanya, Pak Pendeta, teman saya pun diberkati, kami sama-sama satu tempat ibadah, kok doanya didengar? Doaku kok gak didengar, Pak Pendeta? Saya mau bilang, saudaraku, bukan ayah orang tua memilah-milah, tidak ada anak emas. Tapi hatinya yang jahat itu membuat dia jauh dari hadirat Tuhan. Karena Alkitab berkata, dosalah yang memisahkan kita dari Tuhan. Kejahatan kita lah yang memisahkan kita dari Tuhan. Inilah penghalang terbesar di dalam kehidupan kita. Dan hari ini saya mau katakan, kalau kita mau terhindar dari semua hal yang buruk, termasuk penyakit yang ditakuti oleh bangsa kita saat ini, saya mau katakan, berilah diri kita tergembala dengan baik. Bukan hanya datang di tempat penggembalaan, tapi datang dengan hati yang baik, datang dengan ketulusan, datang dengan kehausan akan pribadi Tuhan. Di tempat penggembalaan, adakah kekurangan? Banyak. Adakah hal-hal yang kadang-kadang kurang enak? Banyak. Tapi saya mau bilang, kita datang di sana bukan untuk melihat kekurangan, bukan untuk melihat hal yang tidak baik, tapi kita datang di sana untuk hidup kita boleh mengalami perubahan. Amin. Amin. Saya ini seorang gembala, bukan penginjil. Jadi seorang gembala itu bagaimanapun dia memiliki tugas harus memelihara. Semua ajak kita hari ini, mari kita kembali datang kepada Tuhan. Hanya dengan sikap yang baik, hanya dengan motivasi yang baik, hanya dengan motivasi yang benar, itu yang membuat ibadah kita berkenan kepada Dia. Saya tidak tahu dan saya tidak mau dengar, dan Bapa di sorga tidak mau dengar berbagai macam alasan kita. Tuhan hanya butuh engkau merendahkan diri hari ini. Tuhan hanya butuh kita mau bertobat hari ini. Tuhan tidak butuh alasan kita. Tuhan hanya butuh kita berubah. Dan atmosfer hadiratnya akan turun. Sebelum kau berdoa, Tuhan akan sembuhkan penyakitmu. Sebelum kau berdoa, Tuhan akan jawab pergumulanmu. Sebelum engkau berdoa, Tuhan akan buka jalan bagimu. Saya mendengar saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan kita melihat ada seorang ibu perempuan dari Kanaan, saudara. Dia berdoa, tolong anakku perempuan sakit kerasukan setan. Tapi Alkitab mencatat, semua apa yang dia lakukan, Tuhan tidak jawab doanya. Tapi ketika Tuhan menyampaikan firman kepadanya yang begitu keras, dan hatinya terbuka untuk itu, firman itu diakui. Saudaraku, dia tidak perlu berdoa selanjutnya. Tuhan Yesus bilang kepadanya, anakmu sudah sembuh. Dan hari ini saya mau katakan kepada kita, teriak-teriak kita tiap hari, kalau tidak ada pertobatan, tidak akan ada jawaban. Sama dengan perempuan Kanaan, tolong, guru tolong, Tuhan tolong. Tapi Yesus bilang sama dia apa? Tidak baik roti yang disediakan untuk anak-anak dilemparkan kepada anjing. Teriak-teriak dia tidak dijawab. Menyembah dia tidak dijawab. Berlutut, berdoa tidak dijawab. Kejar-kejar Tuhan tidak dijawab. Yang Tuhan jawab adalah kesiapan hatinya. Ketika firman disampaikan keras, hatinya berubah, hatinya bertobat. Ada pengakuan terhadap firman. Saya berharap saudaraku, setiap kali kita datang ibadah, saudara dengar firman yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Terima kasih Tuhan.
Engkau ingatkan lewat firman, dosaku, kesalahanku, kelemahanku, kekuranganku, kejahatanku, semua apa yang negatif dalam diriku, Engkau ingatkan. Supaya tujuannya apa? Ketika kita mengakui itu, terbuang dari hidup kita, kita diterima oleh Tuhan. Doa kita akan didengar. Haleluya. Jawaban setiap pergumulan kita, Tuhan sediakan yang terbaik bagi kita. Katakan amin, saudaraku. Haleluya. Ayo ucapkan amin yang keras. Amin. Haleluya. Amin. Ucapkan gini, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tergembala dengan baik. Saudara tidak akan mengalami hadirat Tuhan ketika saudara memilih untuk menyenangkan hati karena terlalu berat masalah. Saudara jalan-jalan ke pinggir laut, saudara jalan-jalan dengan teman, saudara pergi kemana-mana untuk menyenangkan hati. Saya mau bilang saudara tidak akan mengalami hadirat Tuhan di luar sana. Kalau saudara mau keluar dari setiap masalah yang saudara hadapi, kalau saudara mau keluar dari setiap problem yang saudara sedang alami, datang di tempat penggembalaan. Adukan kepada Tuhan, ikuti ibadah sungguh-sungguh dengan pesan firman yang disampaikan. Hidup seturut dengan firman itu. Jangan keluar, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ikuti sesuai petunjuk firman. Kalau ibarat perjalanan, pasti saudara akan sampai ke tujuan. Kalau ada hal-hal yang saudara takutkan di jalan, saudara tidak akan mengalami bahaya selama saudara ada di rel itu. Nah, saudara, mungkin saudara pernah dengarkan sebuah ilustrasi cerita seperti ini. Suatu hari ada kereta api yang riang gembira. Dia jalan dengan nyanyi-nyanyi, hore, senang. Kenapa? Karena dia begitu bahagia. Dia jalan, dia lewati kota-kota, dia lewati setiap tempat, dia lewati daerah-daerah. Dia senang, tidak ada rintangan, tidak ada hambatan. Dia sangat bahagia. Kemana dia tuju, dia sampai. Ya, kemana dia pergi, dia pasti akan sampai ke tujuan. Dia sangat bahagia. Tapi tiba-tiba di depannya yang melihat ada burung terbang ke kiri, ke kanan, ke atas, hingga di kerbau. Wah, dia mulai berpikir, Tuhan, kenapa aku hanya ada di rel ini? Kenapa aku juga tidak bisa terbang seperti burung itu dan hinggap di bahunya kerbau atau di atas kerbau? Saya juga ingin bebas dong Tuhan seperti itu. Saudaraku, sambil dia jalan, sambil dia merenungkan, sepertinya Tuhan ini kurang baik ya. Kenapa hanya kepada burung ia kasih kebebasan, tapi aku sepertinya dikurung, hanya rel ini aja yang bisa saya jalani. Saudaraku, apa yang terjadi? Dia mulai marah, dia mulai dongkol, dia mulai katakan Tuhan kayaknya kurang baik. Dia mulai bilang kalau Tuhan itu jahat, kalau Tuhan itu pilih kasih, kalau Tuhan itu beda-bedakan orang, beda-bedakan manusia, beda-bedakan ini, beda-bedakan itu. Kayaknya Tuhan baik, kurang baik. Lalu saudara, ia mulai berontak. Nah, perhatikan, ketika dia mulai berontak, ia mulai belok, tidak mau ikuti rel itu, dia tidak mau ikuti. Ia keluar dari jalurnya. Dan saat ia keluar dari jalurnya, apa yang terjadi? Ia tidak bisa jalan lagi. Ia angkat dirinya tidak bisa, karena dia butuh orang lain. Dan yang sangat kita butuhkan adalah Tuhan. Nah, perhatikan, dia tolong dirinya tidak bisa. Dia keluar supaya kembali ke rel, tidak bisa. Dia butuh tangan orang lain, sama dengan kita butuh Tuhan. Dan apa yang terjadi? Akhirnya
mulai ia menyadari ternyata bahwa sebenarnya Tuhan sudah berikan aku kebahagiaan, tapi masih kurang. Kita masih iri dengan orang lain. Kita masih dengki dengan orang lain. Kita masih ingin apa yang dimiliki oleh orang lain. Kita masih ingin apa yang ada pada orang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Kita mulai menyalahkan Tuhan, seakan Tuhan kurang baik. Hari ini pastikan bahwa Tuhan itu baik. Katakan amin. Pastikan di dalam keluarga kita Tuhan itu baik. Di dalam hidup kita secara pribadi Tuhan itu baik. Di dalam perjalanan hidup kita Tuhan itu baik. Kalau ada hal-hal yang kurang menguntungkan dalam hidup kita dan kita lihat orang lain lebih baik, saya percaya itu sebenarnya hanyalah proses, hanyalah penantian menunggu waktu kita. Hari ini giliran dia, besok giliran kita. Haleluya, katakan amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan buat yang jahat. Di dalam penggembalaan kita datang untuk memperbaiki diri, bukan untuk melihat kekurangan, tapi untuk memperbaiki diri. Kalau kita datang ibadah, Tuhan ampuni aku, kita lihat kepada Tuhan. Perhatikan, kalau Bapak ini, Pak siapa namanya Pak? Niko. Pak Niko melihat saya di ibadah, ya kan? Pasti dia lihat, dia mulai bandingkan dirinya. Bapak itu sepertinya begini, begitu, begini, begitu. Tapi saudaraku akhirnya dia menjauh. Tapi coba, dia tidak fokus ke saya, dia fokus ke Tuhan. Amin. Tuhan bersihkan hatinya, Tuhan jaga cara pikirannya, Tuhan jaga hatinya, Tuhan pelihara hatinya. Saya yakin kita bisa bertumbuh. Di dalam penggembalaan GSCA di tempat ini, semua kita boleh bertumbuh. Karena kenapa? Maka kita tertuju kepada Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Nah, saya akan ajak kita Bapak Ibu melihat seorang yang bernama Daud. Mari kita lihat Daud. 1 Samuel 17 ayat 12 sampai 15. Daud ini adalah satu pribadi, sosok yang sangat menarik buat saya. Kenapa saudara? Dia juga bicara tentang penggembalaan. Ya, penggembalaan. Ayo kita baca sama-sama. 1 Samuel pasal 17 ayat 12 sampai ayat 15. Sekali lagi saya ajak kita membaca ayat ini. 1 Samuel 17 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Daud adalah seorang anak dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Saudara, Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Puji Tuhan. Mari kita perhatikan. Ada satu hal yang menarik dari kehidupan Daud. Jadi hari ini baik
Yusuf maupun Daud adalah sama-sama berhasil dan sukses karena mencintai penggembalaan. Mereka sesibuk bagaimanapun, mereka selalu berada di tempat penggembalaan. Perhatikan, Daud di sini dibicarakan punya 3 saudara di ayat ini yang menjadi prajurit daripada Saul. Tapi hanya Daud yang berbeda. Daud pada waktu itu dibutuhkan oleh Raja Saul. Daud juga sangat dibutuhkan, bahkan kalau saya boleh katakan, Daud lebih dibutuhkan oleh Saul daripada ketiga abangnya. Kenapa? Karena waktu itu Saul kerasukan setan, dipanggil Daud main kecapi, setannya lari. Tapi sehebat apapun Saul membutuhkan Daud, kita baca ayat 15. Baca sama-sama. 3 yang tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya. Artinya apa? Sesibuk apapun dia dibutuhkan oleh Raja Saul, dia kembali pulang ke tempat penggembalaan. Nangkap apa yang saya sampaikan? Sebenarnya ini, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Sebenarnya ini adalah, kalau saya boleh bilang, ini kan masih awal hubungannya dengan Saul. Kalau boleh jangan retak. Jaga ketat rapat. Kenapa? Karena ini kesempatan Mana tahu nanti Saul bisa angkat dia jadi ini, jadi itu, kan begitu. Ini kalau pola pikiran manusia. Tapi Daud tetap lebih penting kembali ke tempat penggembalaan daripada tetap mempertahankan dekat dengan Saul. Saya yakin ketika Daud permisi, Tuanku Raja, saya mau permisi, mau kemana kau? Saya mau kembali ke penggembalaan. Raja Saul bilang, gak usah dulu, saya butuh kau, mana bisa dibantah raja. Tapi Daud selalu berkata, tidak, saya harus kembali ke tempat penggembalaan. Artinya apa? Sekali lagi saya mau bilang, seberapapun untung kita di luar sana, ingat, kembali ke tempat penggembalaan, kembali ke tempat ibadah. Saya mau menyerahkan hidup kepada Tuhan. Tuhan lebih penting di atas segala-galanya. Harus ingat itu. Jangan tinggalkan. Ada berapa banyak di antara kita sering merendahkan ibadah. Kalau ibadah kan besok bisa ibadah, minggu depan bisa ibadah. Betul, minggu depan memang bisa ibadah. Tapi sikap hatimu yang tidak menghargai, sikap hatimu yang tidak menghormati bahwa hanya di dalam Tuhan kita nyaman, kita aman, kita terpelihara. Maka saya bilang sikap hati kita itu memang besok kita bisa ibadah. Saya lihat tadi jadwal ibadah, di situ ada ibadah malam juga di rumah-rumah. Mungkin saudara berkata, besoknya kan saya bisa ibadah lagi. Betul. Tapi saudaraku, saya mau bilang, sikap hati itu tidak. Saya apapun alasan hari ini saya harus ibadah. Kenapa? Itulah sikap hati kita, bahwa kita seakan tanpa Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Itulah penggembalaan bagi Daud. Daud, saudaraku, begitu menghargai penggembalaan, lebih daripada menghargai apapun, lebih daripada mengambil hati Saul, lebih daripada mencari keuntungan dari Saul. Ibadah baginya kembali ke tempat penggembalaan lebih penting daripada segala-galanya. Mari kita belajar dari Yusuf dan dari Daud. Yusuf berhasil dalam hidupnya. Ia mencintai penggembalaan dengan hati yang tulus, dengan hati yang baik. Tapi saudara-saudaranya jahat. Daud diberkati oleh Tuhan,
Alkitab mengatakan sesibuk apapun dia di tempat saum, dia ingat selalu kembali ke tempat penggembalaan. Kalau begini sikap hati kita, saya yakin setiap kali ibadah di rumah-rumah selalu penuh, setiap kali kita ibadah di tempat ini selalu penuh dan selalu penuh. Kenapa? Karena semua mengatakan saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Saya harus datang kepada Tuhan. Saya harus kembali kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Haleluya, amin. Nah, saya menemukan di sini Bapak Ibu pengakuan seorang bernama Daud. Mari kita lihat Mazmur 23 ayat 1. Untuk apa kita harus tergembala dengan baik? Mazmur 23 ayat yang pertama. Ini saya sampai jam berapa Ibu? Sampai jam 12. Baik, mari ayat yang pertama. Kita lihat 1, 2, 3, kita baca 3 ya. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ucapkan sama-sama 3 ya. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan. Masih kurang, lebih kuat lagi 3 ya. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Yang mulai dari depan sampai belakang ucapkan dengan iman 3 ya. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Mana kira-kira yakin? Yakin di zaman virus corona ini, yakin Tuhan adalah gembala kita, tidak kekurangan? Ayo ucapkan dengan iman 3 ya. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Sekali lagi dengan iman 3 ya. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Nah, saudara, ini pengalaman daripada seorang bernama Daud. Jangan saudara pikir Daud itu diangkat Tuhan langsung jadi enak. Enggak. Dia berjuang dari nol. Dari rumahnya sendiri dia mengalami penolakan yang luar biasa. Ia doa ini saudaraku kepada Tuhan Bapaknya yang di sorga. Sekalipun ayah dan ibuku menolak aku, namun Tuhan menyambut aku. Jadi Daud itu Bapak Ibu, bukan hanya di luar dia mengalami penolakan dan tantangan. Dimulai dari rumahnya. Bayangkan satu hal yang tidak enak didengar. Seorang anak yang paling kecil, anak bungsu. Biasanya anak bungsu disayang, tapi Daud tidak diperlakukan seperti itu. Seorang nabi datang ke rumah mereka mengurapi salah seorang anak Isai, ayah mereka. Istilahnya hari ini pesta. Nabi datang ke rumahnya mau mengurapi salah seorang dari saudara-saudara Daud, atau dari salah seorang di antara mereka sebagai anak. Perhatikan apa yang terjadi saat itu Daud disuruh pergi. Karena tidak diperhitungkan. Karena merasa bahwa Daud ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada yang bisa diharapkan. Tidak ada yang bisa diandalkan daripada seorang yang bernama Daud. Apa yang terjadi? Daud disuruh pergi menggembalakan domba. Sedangkan saudara-saudaranya yang lain, yang 7 lagi, ada di rumah. Hanya Daud yang disuruh pergi. Daud tertolak secara luar biasa. Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik. Ini anugerah Tuhan luar biasa kepada Daud.
Kalau anugerah Tuhan bisa berlaku atas Daud, anugerah yang sama bisa berlaku atas kita. Perhatikan, dia ditolak. Biasanya anak yang tertolak dari rumah mencari dia di mana diterima. Daud tidak melakukan itu. Daud hanya lari kepada Tuhan. Ditolak di rumah, lari kepada Tuhan. Ditolak oleh teman-teman, lari kepada Tuhan. Ditolak oleh setiap tempat, lari kepada Tuhan. Ini sebenarnya saudaraku yang baik. Sifat yang baik itu kita harus teladani dari Daud. Ketertolakan dimanapun kita, seharusnya larinya bukan ke tempat yang merusak hidup kita, tapi kita harus lari kepada Tuhan. Di tempat penggembalaan, Daud memancarkan sikap hatinya yang baik. Tidak ada kepahitan, tidak ada dendam, tidak ada kebencian, tidak ada sakit hati, tidak ada hal yang buruk dalam hatinya. Ia ambil kecapinya, ia menyembah Tuhan. Ia ambil kecapinya, ia cari wajah Tuhan. Ia ambil kecapinya, ia menghadap hadirat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu makanya Daud selalu terlindung kemanapun dia pergi. Ketika dia ada di satu tempat, ia tidak ingat orang lain menyakiti dia, orang lain melukai dia, orang lain menolak dia. Dia tidak ingat itu. Yang dia ingat adalah bagaimana hari ini saya bisa ketemu Tuhan, saya bisa mengalami Tuhan, saya bisa mengalami hadirat Tuhan. Saudara, saya mengerti apa artinya tertolak. Saya mengerti apa artinya dikhianati. Saya mengerti apa artinya disangkal. Karena saya juga sering-sering mengalami ditolak, dikhianati, disakiti. Kita sering mengalami. Tapi saya mau bilang kepada kita, makin kita menyimpan kebencian, hadirat Tuhan makin jauh dari kita. Mari kita belajar dari Daud. Daud adalah seorang anak yang sering tertolak dari rumah. Daud adalah seorang anak bahkan yang tertolak mungkin sejak dari dalam kandungan. Dan sejak ia dilahirkan, penolakan demi penolakan ia terus alami. Tapi yang luar biasa bagi saya, Daud tidak pernah menyimpan kebencian. Daud tidak pernah menyimpan dendam. Daud tidak pernah menyimpan kepahitan. Daud selalu mengutamakan Tuhan. Itu makanya ketika ia menghadap Tuhan, hatinya sembuh. Ketika ia meraih hadirat Tuhan, hatinya pulih. Ketika ia berjumpa dengan Tuhan, ia mengalami rangkulan sentuhan. Kasih Bapa menghangatkan dia kembali. Itulah yang menghibur dia. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, saya tidak tahu apa yang menjadi beban kita hari ini, apa yang sedang kita khawatirkan, apa yang sedang kita cemaskan, apa yang sedang kita takutkan. Kalau Daud bisa diangkat oleh Tuhan sebagai anak yang tidak pernah dianggap, sebagai anak yang tidak pernah bisa diharapkan, ada harapan melalui Daud. Tapi ternyata Daud dipelihara dan diangkat menjadi seorang raja bagi bangsa Israel. Mungkin juga demikian Yusuf. Yusuf tidak pernah bisa ada yang diharapkan dari dia. Oleh saudara-saudara, kebencian yang menguasai mereka, iri hati yang menguasai mereka, ingin membunuh daripada Yusuf. Tapi perhatikan, ketika Yusuf menyimpan hal-hal yang baik dalam perbendaharaan hati, dari mana kita tahu? Waktu dia sudah menjadi penguasa di Mesir, saudara-saudaranya ketakutan ketika mendengar dia bahwa itu Yusuf. Waduh, kita mau dibalas, kita mau dibalas ini, bahaya, kita mau dibunuh, bahaya. Tapi saudaraku, ketika ia mengumumkan dirinya adalah Yusuf, semua mereka sujud menyembah. Tapi Yusuf bilang, bangkit lagi.
kalian jangan takut. Apa yang kalian rencanakan bagi saya telah diubah Tuhan. Aku diutus di sini mendahului kamu untuk memelihara hidup. Yusuf, Daud, salah satu kunci keberhasilan mereka dengan satu, penggembalaan. Mereka selalu utamakan. Di tempat ibadah mereka selalu utamakan. Dua, tidak menyimpan kebencian, tidak menyimpan kepahitan. Mungkin kita dilukai oleh orang tua, mungkin kita dilukai oleh teman kerja, mungkin kita dilukai oleh pimpinan kita, mungkin kita disakiti. Bagi anak-anak muda mungkin oleh pacar. Saya mau bilang, kalau engkau disakiti dan engkau terluka sampai hari ini memikirkan dia, seharusnya engkau bersyukur. Terima kasih Tuhan, aku harus lepaskan diri dari dia, karena dia ternyata adalah seorang yang suka melukai. Daripada lama-lama terus dilukai, lepaskan dia cepat. Hari ini datang kepada Tuhan. Dia adalah sumber pertolongan kita. Dia adalah Tuhan yang sanggup menolong kita. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Dia bisa tolong kita hari ini. Haleluya. Saya belum tanya ibu, bapak ada? Bapak sudah di sorga. Bapak sudah di sorga. Bapak ibu, mari kita dukung ibu ini. Amin. Mari kita doakan ibu ini. Ibarat anak tidak punya bapak, jangan lukai hati ibu. Jangan sakiti hati ibu. Karena air matanya itu sangat berguna. Satu tetes air matanya memiliki makna. Maka untuk itu mari kita dukung ibu ini untuk menggembalakan kita dengan baik dalam pelayanan di tempat ini, supaya setiap doanya, setiap berkat yang dia lepaskan jadi berkat dan kemenangan bagi kita seluruh sidang jemaat Tuhan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang baik. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan nyanyian yang gampang saja. Haleluya 12 kali. Supaya bisa kita, karena saya belum tentu bisa mengikuti nanti saudara lagunya, jadi haleluya 12 kali.